kita untuk berpuasa di 3 keadaan. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya. Yang pertama, ya, kalau seandainya puasa qadha untuk bayar utang, atau untuk puasa kafaroh, gitu ya. Misal lagi lanjut kafarohnya belum selesai gitu, kemudian dilanjutkan. Nah, ini termasuk. Ini diperbolehkan berpuasa di setengah kedua bulan Sya'ban, ya, 15 hari kedua dari bulan Sya'ban, atau puasa di hari Syak, yaitu tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Ini yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat ibu bapak? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, hingga pada akhirnya di sore hari ini, ya, di malam hari, yang sudah masuk malam hari ini, Allah masih izinkan kita, Allah masih ridhoi kita untuk menghadiri majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu inilah salah satu sebab, ya, salah satu sebab dari banyaknya sebab orang-orang dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mau duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, siapa saja yang menempuh rawuh di majelis ilmu, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya orang tersebut, ya, untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu kebahagiaan yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu kelak, ketika para penuntut ilmu sudah Allah masukkan di dalam liang lahat, orang yang rawuh di majelis ilmu akan Allah bukakan jalan menuju surga. Ini loh jalan menuju surga ditunjukkan, ya. Makanya jangan sampai kita ini berhenti dalam duduk di majelis ilmu. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit berkenaan tentang puasa. Yang di pertemuan sebelumnya terakhir kami sampaikan berkenaan puasa-puasa yang hukumnya wajib, ya, puasa-puasa yang hukumnya wajib. Kalau tidak salah kami sudah menyebutkan ada 6 puasa yang dimana itu hukumnya wajib. Kemarin al-musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan
ada yang namanya puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita kerjakan ya, tinggal menunggu hari 10 hari atau berapa hari nih Pak? Tinggal berapa hari? 11 hari atau 10 hari ya? Ya, tinggal beberapa hari lagi Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Yaitu ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa qadha. Ini bagi yang belum selesai membayar qadha ini hukumnya wajib ya. Kemudian puasa kafarah. Puasa kafarah itu berarti puasa yang bayar disebabkan denda gitu ya, seperti misalkan orang melaksanakan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, kemudian tidak mampu membebaskan budak karena nggak ada budak, maka dia diperintahkan untuk puasa, namanya puasa kafarah. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Kemudian atau memang puasa kafarah karena apa? Karena seperti hudud dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada namanya apa? As-shaum fil haji wal umrah badalan anidzabhi fil fidyah, yaitu puasa ketika haji dan umrah buat bayar denda itu Pak nggih, yang 3 hari di sana 4 hari di Indonesia lah, itu hukumnya juga wajib, hukumnya wajib dibayar ya, wajib dikerjakan. Kemudian yang kelima ada yang namanya puasa istisqa ya, kemarin sudah kita sebutkan, puasa ketika hendak melakukan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Kalau seandainya ada perintah dari hakim, kalau seandainya ada perintah dari ulil amri memerintahkan monggo poros derek nginjang tanggal 3 doso pada sholat istisqa, maka tanggal 29 kami perintahkan untuk berpuasa terlebih dahulu, maka semua masyarakat wajib hukumnya mengikuti perintah dari ulil amri. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini puasanya orang pelit Bapak Ibu, puasanya nazar ya, puasa nazar ya. Naik mobil saya laku 3 miliar, saya puasa 3 hari ya, ini puasanya orang pelit ya. Kenapa harus nunggu mobilnya kejual dulu untuk puasa 3 hari kan gitu? Kalau emang bisa langsung puasa gitu ya, tidak perlu harus menjual mobil dulu. Ibu bapak jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan menyebutkan, di permulaan ini kita akan menyebutkan puasa-puasa sunnah ya, puasa-puasa sunnah, karena asal dari hukum puasa asalnya itu sunnah ya, asal dari hukum puasa itu sunnah. Jadi puasa, kapan puasa itu hukumnya sunnah, itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ini tidak ada spidolnya aku. Ya benar Pak. Jadi puasa sunnah Ibu Bapak nggih, puasa sunnah itu terbagi menjadi, udah habis ini Pak, ini mungkin puasa sunnah itu terbagi menjadi 3. Jadi puasa yang hukumnya sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terulang setiap tahun, yang terulang setiap tahun, yang terulang setiap tahun. Seperti puasa apa ya? Yang pertama seperti kasaumi yaumi arafah, seperti puasa hari Arafah. Tapi puasa ini Ibu Bapak yusannu shaumuhu li ghairil hajj. Jadi disunahkan puasa Arafah itu yang disunahkan bagi orang yang tidak haji. Tapi kalau orang yang haji, maka tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Bahkan disunahkan lebih, tidak usah puasa. Karena lagi kesel-kesel. Ya, lagi kesel. Ustadz kalau melakukan ya dapat ganjaran, tapi tidak menjadi sunnah sekali. Itu ya. Maka diperintahkan kalau untuk puasa Arafah itu disunahkan bagi yang tidak haji. Kalau yang haji tidak disunahkan. Ini yang pertama, yang senantiasa terulang setiap tahun, seperti puasa Arafah. Yang kedua, seperti puasa Tasu'a dan Asyura. Ya,
puasa Tasyura dan Asyura, sebagaimana ya ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza wa huwal yaumul ladzi najallahu subhanahu wa ta'ala fihi nabiyahu Musa alaihi salam. Jadi disebutkan bahwasanya puasa Tasyura dan puasa Asyura itu adalah yukaffiru as-sanah al-madiyah, yaitu menghapuskan apa? Dosa di tahun sebelumnya. Ini jangan kelupaan puasa Tasyura dan Asyura. Nek wong Jawa ngomongnya bulan Suro itu ya. Mungkin ngomong Tasyura Asyura mungkin enggak mudeng ya, poso bulan Suro gitu okay. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wal hadiya asyar min Muharram wa sitta min Syawal. Yang ketiga itu adalah puasa di tanggal 11 ketika bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini kan ada Tasyura, Asyura nggih. Kemudian sekalian ditambahkan hari 11-nya untuk membedakan ceritanya gitu. Antara apa? Karena orang Yahudi juga puasa ini, Pak Bu. Ya di tanggal-tanggal sekian ini ya orang Yahudi juga puasa. Untuk membedakan, maka kaum muslimin suruh menambahi di puasa tanggal 11-nya gitu. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya nomor berapa tadi Pak Bu? Ketiga tadi ya. Nomor keempat adalah ya itu adalah wasitin min Syawal. Nah, ini yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal afdalu kauniha muwaliyah li Ramadan, dan afdalnya itu langsung bersambung. Jadi biasanya kan Ustadz puasa Syawalnya gimana Ustadz? Apakah Bapak ngentekna opor disit apa puasa langsung kan gitu. Nah, disebutkan yang afdolnya itu langsung. Jadi setelah 1 Syawal, tanggal 2 Syawal sudah puasa. Ini afdolnya. Ustadz, kalau mana yang lebih diutamakan Ustadz? Antara bayar sama puasa Syawal ya. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama, yang pertama lebih utama Syawal dulu. Tapi yang Syawal kan sunnah Ustadz ya. Tapi yang qadha ini waktunya lebih lama daripada Syawal. Itu ya. Bukan mendahulukan yang wajib, tapi yang sunnah ini waktunya terbatas. Tapi mengqadha itu masih ada 11 bulan. Lah, ini kan kebangetan 11 bulan mboten kebayar. Nggih, masa nggih 11 bulan mboten puasane blas niku? Ya 11 bulan loh itu kalau kita bayangkan ya, puasa 30 hari diberikan jeda 11 bulan untuk melengkapi yang bolong-bolong. Nah ini Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Lah yang paling afdol itu langsung ya ba'da yaumil idil mubasyarah lah bahasanya gitu. Setelah hari Id langsung puasa. Nah, itu ya. Maksudnya bukan hari Idnya Bu ya. Pak nggih. Nah, hari Id haram itu. Kalau puasa di hari Id itu haram, tidak boleh ya. Itu salah satu ya hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu ketika yaumul Id, Idul Adha atau Idul Fitri, tidak boleh berpuasa. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian yang nomor gangsal ya, nomor 5, puasa yang disunnahkan yang senantiasa terulang setiap tahun itu adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Cobi tasih kelingan mboten niku bulan-bulan haram napa mawon? Nggih. Iki kadosne dor prese umroh tah kelingan niki. Nggih. Niku bulan-bulan haram napa mawon niku? Sa'ban napa Rajab? Ya, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, alhamdulillah. Jadi ada 4 bulan haram. Apa saja? Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah itu juga disunahkan. Kapan waktunya Ustadz? Kapan saja. Ya, kapan saja, monggo silahkan nanti
puasa kapan saja selama dia di dalam bulan haram, ya. Jadi bulan-bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu itu apa? Bulan Rajab, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan, yaitu syahrullah al-haram. Jadi apa? Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan haram. Jadi tidak usah anti, misalkan bulan Rajab wis puasa aja, Pak. Ya, tidak usah mikir ki apa sadoko, sunnah pokoknya sudah. Ya, hukumnya sunnah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang nomor berapa ini Bapak Ibu? Nomor 6. Puasa sunnah yang senantiasa yatakarraru bitakarruris sinan, yang senantiasa terulang setiap tahun, itu adalah wal asril uwali min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, ini yang biasanya orang lupa. Dzulhijjah pikirannya kapan nyembelih sapi, padahal ada apa yang namanya puasa sunnah. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 hari terakhir bulan Ramadan sama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Cuman orang udah enggak kepikiran meh poso itu, Pak. Ya, bahkan di hari-hari itu disunahkan untuk itikaf. Ya, disunahkan untuk itikaf. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan kita lupa, ya, Dzulhijjah kapan gitu nggih? Muharram kapan gitu ya? Tahunnya tahun baru kembang api itu, Pak. Itu yang paling hafal itu. Saya tahun baru gitu ya. Karena saya kemarin itu waktu 2 minggu itu, hampir 2 minggu lebih itu di Solo itu. Kan kami ada daurah di subhanallah di Tawangmangu itu, di Tawangmangu, ya, sampai malam baru, subhanallah, malam baru itu dari kaki Gunung Lawu itu full itu, Pak. Polisinya berjejer, seluruh orang ingin menyambut tahun baru, hampir setiap motor itu udah bawa kembang api itu. Makanya kaum muslimin itu jangan sampai kilingan tahun baru Islam jangan dilupakan. Tahun baru Islam tanggal di Suro ya paling gitu kilingannya ya. Padahal bentar lagi ini udah mau tahun baru Islam ya, tinggal nunggu berapa bulan lagi. Sekarang sudah bulan Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah. Ya, dan itu bukan bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam itu kan lebih pendek daripada bulan-bulan Masehi. Kalau Masehi sampai 31. Kalau bulan-bulan Islam paling sampai 29. Ya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kalau yang tadi itu puasa-puasa yang senantiasa terulang di setiap tahunnya. Yang kedua adalah puasa yang terulang setiap bulannya. Ya, terulang setiap bulannya. Ya, kalau tadi setiap tahun, berarti kita sudah harus punya jadwal itu. Puasa Asyura, puasa Arafah dan sebagainya. Nah, ini kalau ini dia terulang, ya takarraru bitakarruri syuhur. Dia senantiasa terulang, ya, terulang di setiap bulannya. Yang pertama, ka'ayyamil bidhi. Ya, ka'ayyamil bidhi itu puasa yaumul bid. Ya, tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15, ya. Ya, 13, 14, 15. Kenapa dinamai yaumul bid itu Bapak Ibu? Ya, summiyat bidzalika li bayadhi layaliha biktimaril qamari fiha. Jadi nanti kalau tanggal 13, 14 itu langitnya kuwi dadi putih. Itu ya. Karena di situ apa? Lagi sempurnanya bulan. Ya, itu bulan tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Ya, pas banget bulan purnama. Lah kalau misalkan pas lagi bulan Dzulhijjah bagaimana? Tanggal 13 kan enggak boleh puasa itu. Ya.
Berarti bagaimana? Diundurkan 1 hari. 13 berarti diundurkan jadi 14, 15, 16. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Jadi yang terulang setiap bulan yang pertama adalah apa? Ka'ayyamil bid, yaitu puasa yaumul bid. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Ayyamisud. Nah, ini ayyamisud Pak Bu. Apa itu ayyamisud? Puasa pada tanggal 28, 29, 30. Ya, ini puasanya juga ada 3 hari juga. Ya. Jadi kalau puasa yaumul bid itu 13, 14, 15. Kalau puasa yaumusud, ya, yaumusud itu tanggal 28, 29, 30. Kalau tadi yaumul bid itu kan puasa ketika bulan betul-betul sempurna. Kalau yaumusud itu puasa ketika bulan itu mulai hilang. Itu. Jadi tanggal 28, 29, 30. Jadi ini namanya apa? Namanya puasa yaumusud. Yaumusud. Nah, ini mungkin agak asing. Memang ini luar biasa. Ini pendapatnya Imam Syafi'i yang Masya Allah. Itu ya. Karena kenapa? Kalau seandainya ketika bulan saja nampak saja kita bersyukur, ya ketika bulan hilang juga kita harus bersyukur. Itu. Dan itu dalilnya apa? Dalil Quran dan Sunnah nggak ada. Ya, dalil Quran dan Sunnah nggak ada. Terus dalilnya apa Ustaz? Dalilnya kias. Jadi jangan kaget Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak permasalahan yang mungkin bagi Bapak Ibu itu asing. Bahkan tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, dalil itu ada 4. Dalil itu ada 4. Biasanya kan kalau kita di anak hadisnya orang, anak ayatnya orang, kan gitu. Padahal dalil menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Apa yang pertama? Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Sunnah. Ya. Yang ketiga, ijma. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat namanya qiyas. Salah satu contohnya adalah apa? Melafatkan niat. Melafatkan niat itu nggak ada dalil, tapi dikiaskan dengan apa? Ketika Nabi Muhammad SAW melafatkan niat ketika haji. Gimana niat ketika haji dan umrah Bapak Ibu? Ya, nawaitul umrota. Atau kalau enggak nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak baik. Itu kalau haji. Kalau umrah, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lah Nabi itu ketika haji niatnya itu dilafadzkan. Kalau habis ambil ikhram itu ya, ambil ikhram ya, udah habis itu sholat 2 rakaat, salam, kemudian baru niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul umrota. Kalau Nabi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak baik. Lah kemudian para ulama mengkiaskan kejadian itu, akhirnya hampir seluruh ibadah itu kalau niat dilafatkan. Ada nanti niat ketika sholat, usolli fardhul isya misalkan. Yaitu ya, ketika wudhu ada niatnya. Memang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Nabi mengajarkannya hanya ketika haji. Kemudian dijadikan dalil di banyak permasalahan. Itu contoh sedikit dari namanya qiyas. Ya, qiyas itu dicontohkan dari permasalahan yang lain. Nah, kadang-kadang kaum muslimin ini karena kadang-kadang terkonsentrasi hanya dalam 2 dalil saja, Al-Quran dan As-Sunnah, jadi semakin hari sepertinya semakin kerdil, karena memang tidak tahu. Padahal dalil itu ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas. Begitu Ibu. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ma yatakarraru bitakarruri al-asabid. Nah, yang ketiga adalah ya, yang terulang setiap minggunya. Insya Allah tidak ada terulang setiap jamnya Bapak Ibu guys. Setiap minggunya. Kalau setiap jamnya, waduh itu repot itu. Ya.
Ini mau ketemu sama bulan Ramadan aja sudah deg-deg ser kok. Ya, kuat opora ya. Ya, jadi yang terulang setiap minggu ya. Yang pertama ada apa? Puasa yaumul Itsnain dan puasa yaumul Khamis, yaitu puasa Senin ke Kamis gitu ya. Jadi ini salah satu puasa yang senantiasa terulang di setiap minggunya gitu. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dari puasa-puasa yang ada tadi yang terulang setiap bulannya, setiap tahunnya, yang terulang setiap bulannya, yang terulang setiap minggunya, mana yang paling utama? Ya, kata beliau, wa afdalu siyamin nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin. Kata beliau, sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa satu hari dan buka satu hari. Namanya puasa apa? Nah itu. Jadi dari semua puasa yang ada, puasa yang paling terbaik dari puasa sunnah yang terulang setiap tahun, terulang setiap bulan, yang terulang setiap minggu, itu ada yang terbaik. Apa yang terbaik? Saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Wa huwa saumu sayyidina Dawud alaihi salam. Itu puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Ya, jadi ini peninggalannya syariatnya Nabi Dawud. Ya, tapi menjadi apa? Puasa yang terbaik. Ya, puasa sunnah yang terbaik. Wah, ini kalau sudah diistiqomahkan, Pak Bu nggih, sudah diistiqomahkan, wah ini luar biasa. Kenikmatan yang sangat besar. Gitu ya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 3, pembahasan ketiga adalah berkenaan dengan puasa yang hukumnya makruh. Kalau tadi kan yang wajib sudah nggih. Kemudian yang sunnah sudah. Dia yang terulang setiap tahun, terulang setiap minggu, terulang setiap bulan. Kemudian yang nomor 3, sekarang puasa yang hukumnya makruh. Ya, puasa yang hukumnya makruh. Ya. Yang pertama, ifradu yaumil jum'ah. Puasa di hari Jumat. Puasa di hari Jumat itu hukumnya makruh. Kalau misalkan jenengan langsung menyengaja, misalkan ujuk-ujuk, wis lah langsung puasalah. Padahal pas hari Jumat itu hukumnya makruh. Kenapa? Ya, kenapa? Karena fal Jum'atu idil muslimin. Karena hari Jumat itu hari idnya kaum muslimin. Makanya biasanya hari Jumat itu hari makan-makan memang, Pak. Iya, hari makan-makan. Idnya kaum muslimin ini bukan hari minggu. Ya, jadi idil muslimin itu hari Jumat. Ya, itulah kenapa tidak disunnahkan untuk apa? Untuk puasa hari Jumat. Hukumnya makruh. Yang kedua, puasa hari Sabtu juga ini hukumnya makruh. Kalau menyengaja ya tiba-tiba langsung puasa gitu ya, itu hukumnya makruh. Beda kalau misalkan memang sudah punya adat. Jadi misalkan Daud terus gitu itu nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba menyengaja langsung puasa di hari Sabtu gitu, ini nggak boleh. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Wasabtu ya Idil Yahud. Karena hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa hari Ahad. Ini juga nggak boleh kalau menyengaja. Ya sengaja langsung puasa dina Ahad. Ini tidak boleh. Kenapa? Ya, karena hari Ahad itu Idin Nasoro. Karena hari Ahad itu hari rayanya orang Nasrani. Makanya wong Islam kayak ide dina Minggu apa dina Jumat itu. Ya, makanya saya tuh pernah ditanya di pesantren itu kan, kalau kami di pesantren kami libur itu kan hari Jumat. Sampai ada yang pernah saya ditanya sama Satpol PP, ditanya,
Pak Ustadz, lah kok liburnya hari Jumat itu ndak hari Minggu gitu. Karena saya pernah ngajak santri-santri itu futsalan, kemudian qadarullah Bapak Satpol PP-nya juga futsalan gitu kan. Mungkin kan Bapak Satpol PP akan tanya, ya anak-anak seumuran segitu kok main futsal jam segitu, harusnya jam-jam sekolah malah main futsal. Loh ini kok dari sekolah mana? Oh dari pesantren Pak gitu. Loh kok hari Jumat main bola gitu? Emang enggak ada sekolah gitu kan? Oh kalau hari Jumat libur Pak gitu. Oh liburnya hari Jumat. Kenapa kok liburnya hari Jumat? Oh hari Jumat itu idnya orang Islam. Saya bilang gitu. Oh gitu ya, makanya liburnya setiap hari Jumat. Iya ya, kadang-kadang kita agak egois gitu Pak jadi orang Islam. Ya, jadi itulah kenapa hari Jumat ini sebagai hari idnya kaum muslimin, ya hari-hari makanya kaum muslimin, dan hari yang dimana hari yang diberkahi, ya doanya dikabulkan, diperbanyak sholawat, ya dicoba waktu-waktunya kan banyak sekali. Di pagi hari pada subuh itu waktu dimana doa itu dikabulkan. Kemudian diantara dua khutbah pertama dan khutbah kedua itu juga tempat di mana dikabulkannya doa. Kemudian dari ba'da asar sampai menjelang maghrib itu waktu di mana mudah dikabulkannya doa. Jadi hari Jumat ini adalah hari idnya kaum muslimin, hari Sabtu idnya orang Yahudi, hari Ahad itu idnya orang Nasara. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ya, yang keempat adalah puasa yang hukumnya haram. Ini Bapak Ibu, puasa yang hukumnya haram. Terus al-musannif rahimahullahu ta'ala, puasa yang hukumnya haram wa yang qasimu ila qismain. Jadi puasa yang hukumnya haram itu terbagi menjadi dua. Ya, puasa hukumnya haram ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, haramun ma'asihah. Jadi puasanya haram tapi sah Bapak Ibu. Puasanya haram ya, tapi sah. Waktu puasanya haram, nggak boleh, tapi tetap sah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri yang tanpa izin suaminya. Itu hukumnya haram. Ya, istri kalau mau puasa harus tanya dulu sama suaminya. Jangan ngomong, suamiku melarangku untuk berpuasa. Enggak. Ya, hajat kepada suami itu lebih daripada ya urusan nanti ya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di situ ada hak. Ada haknya suami. Makanya apa? Kalau seorang istri ya berpuasa tanpa izin suaminya, maka dia apa? Hukumnya haram. Tapi kalau dilakukan tetap sah. Ini namanya haramun ma'asihah. Puasanya haram tapi puasanya tetap sah. Seperti apa? Puasanya seorang istri biduni idzni zaujiha. Ya, puasanya seorang istri yang tanpa izin suaminya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, wa shaumul abdi biduni idzni sayyidihi. Contoh yang kedua ya hampir sama, puasanya seorang budak yang tanpa izin majikannya. Ini juga sama, puasanya haram tapi sah. Ya, haram tapi sah. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua ini sama-sama haram tapi nggak sah. Kalau tadi kan ini haram sah, ya. Kalau yang kedua ini haram tapi tidak sah. Haramun ma'a adamis sihah, yaitu dia haram tapi juga tidak sah. Maknanya tidak sah itu apa? Tidak diterima. Ya, puasanya tidak diperbolehkan. Yang pertama saumu yaumi Aidil Fitri. Puasa di hari raya Idul Fitri haram dan tidak sah.
Ya, walaupun maksa ini sunnah orang urusan, karena sunnah apa sunnah orang urusan, tetap haram dan tidak akan sah. Yang kedua, saumu yaumi idil adha, puasa ketika hari raya Idul Adha. Ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh untuk berpuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya, saumu ayyamit tasyrik wa huwa yaumu ihda asyar wa thna asyar wa thalathata asyar min syahri dzilhijjah, yaitu puasa di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Maka kalau di total itu ada 4 hari itu di bulan Dzulhijjah. Pas hari Idnya, tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya. Ini tidak boleh kita untuk berpuasa. Haram. Iya. Sah apa enggak? Enggak sah puasanya. Ya. Kemudian yang keempat. Nah, ini yang mungkin sedang kita lalui. Saumu nisfil akhir min Sya'ban, puasa di setengah kedua dari bulan Sya'ban. Nah, ini kan sudah ketemu bulan Sya'ban, ini sudah tidak boleh puasa, haram hukumnya untuk berpuasa, kecuali bagi yang bayar utang. Oke, kecuali yang untuk yang membayar utang. Kalau dia untuk membayar utang, maka tetap diperbolehkan. Tapi kalau seandainya, ini yang pertama, diperbolehkan bagi yang dia membayar utang. Yang kedua, diperbolehkan bagi yang memiliki adat sebelumnya. Ya, kebiasaan. Biasanya anu sampun dawud kata niku nggih Pak Bu nggih. Ya udah dilanjutkan saja. Ini tidak masalah. Tapi kalau tidak punya adat sebelumnya, nggih, tahu poso ora, ya pas dong karena ketemu Sya'ban tak melu puasa lah, itu sudah haram, ini tidak boleh, ini sudah haram dan juga tidak sah, ya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, Bapak Ibu, tadi yang nomor pertama apa Bapak Ibu? Puasa yaumul idil fitri, kemudian puasa di hari Idul Adha, yang ketiga hari tasyrik, yang keempat di setengah kedua dari bulan Sya'ban, ya, kecuali bagi yang membayar utang, ya, dan bagi yang memiliki kebiasaan sebelumnya. Kalau tidak punya kebiasaan sebelumnya, tidak boleh ujuk-ujuk puasa, mending mokah leweh apik daripada puasa gitu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, yaitu saumu yaumis syak, puasa di hari syak. Apa itu hari syak? Hari yang meragukan. Nah, gitu. Itu kapan? Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban. Itu di tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang tanggal 30 ini macam-macam. Apalagi besok ini ada yang pakai hisab, ada yang menggunakan hilal, ya. Ini kan akan beda-beda, ya. Pasti kan ya, semoga saja tidak beda gitu ya. Kita berharap walaupun ya kami pernah dengar kayak diusahakan orang kembar terus gitu ya. Apa? Diprediksi beda terus berarti ya. Ya, karena memang ada peraturan yang saya agak kurang paham itu, tapi masuk di dalam ukuran yang agak aneh gitu ya. Karena menggunakan ada ukuran itu menggunakan 3 apa itu namanya? 3 derajat gitu. So, terus ngomong ukuran 3 derajat itu ulama siapa gitu. Makanya mau sampai kapanpun, sampai tahun berapapun, itu tidak akan pernah bareng, ya. Jadi prediksinya tidak akan pernah bareng, karena angel menemukan sampai 3 derajat itu sulit. Itu memang sengaja wong Islam lain untuk bareng-bareng sih Pak. Ya, artinya di situ kalau bareng-bareng kan bagus gitu ya. Ibadahnya bareng serentak gitu ya. Kaum muslimin dibuat bercerai-berai hanya ngurusi sing hisab karo sing hilal, ya. Padahal ya sesuatu yang luas itu tidak perlu kita perselisihkan gitu ya. Kalau memang ada ulama yang memiliki hujah masing-masing nggak masalah gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang sengaja jangan iki Islam iki akhirnya bareng-bareng ya. Idul Fitri bareng, Idul Adha bareng. Itu kan kalau bareng-bareng kan kelihatannya indah Pak Abu ya.
cuman dibuat biar enggak bareng. Nah, kemudian ini untuk hari syak. Hari syak tanggal berapa? Tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Biasanya kalau tanggal 29 ini yang menggunakan hilal nggih. Kalau tanggal 29 kemudian hilalnya tidak terlihat, itu kan digenapkan jadi tanggal 30 ya. Bikamali Sya'ban dengan digenapkan 30, dan ini apa? Dan ini tidak boleh kaum muslimin untuk berpuasa. Kenapa? Karena di situ hari yang ragu. Karena bisa jadi sudah ada yang berpuasa, gitu ya. Kadang-kadang ada yang berpuasa, ada yang belum berpuasa. Akhirnya tidak usah berpuasa sekalian. Kemudian Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembahasan yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, gitu ya. Ada 4 Bapak Ibu ya. Ada 4 gitu tadi, yang haram, yang wajib, yang sunnah, kemudian yang makruh, yang haram. Kemudian ada sebuah permasalahan. Permasalahannya bagaimana? Mata yajuzu saumu yaumis syak au nisfil akhir minas Sya'ban. Kapan diperbolehkan kita untuk berpuasa di hari ragu tadi dan berpuasa di setengah kedua dari bulan Sya'ban, ya? Oh, ini disebutkan yajuzu saumuha fi thalathi halatin. Diperbolehkan kita untuk berpuasa di 3 keadaan. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya. Yang pertama, ya, kalau seandainya puasa qadha untuk bayar utang, atau untuk puasa kafaroh, gitu ya. Misal lagi lanjut kafarohnya belum selesai gitu, kemudian dilanjutkan. Nah, ini termasuk. Ini diperbolehkan berpuasa di setengah kedua bulan Sya'ban, ya, 15 hari kedua dari bulan Sya'ban, atau puasa di hari syak, yaitu tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun. Nah, ini tadi saya sampaikan. Kalau seandainya dia memiliki sunnah yang sudah menjadi adat, yang menjadi kebiasaan, jadi wiridnya lah. Jadi kebiasaan seperti apa? Kasaumil yaumil itsnin wal khamis, seperti puasa Senin dan Kamis, atau puasa Daud, ya monggo dilanjutkan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga, idza wasala nisfatsani bima qablahu bi ansama yaumal 15 fayajuzu lahu an yasumal yaumul ladzi ba'dahu yaumut 19. Oh, gini ya Bu. Misalkan Bapak Ibu sebelumnya tidak punya adat. Ini lahir Bapak Ibu, dah titit ini ya. Enggak masalah Pak ya. Jadi Bapak Ibu sebelumnya tidak punya kebiasaan. Ternyata pas tanggal 15 bulan Sya'ban itu, pas ketemu hari Senin, ya, atau sebelum sebelum pas hari tanggal 15 itu, ya, Bapak itu puasa, Bapak Ibu ini puasa, entah puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Kemudian akhirnya puasa, niatnya apa? Wis lah, tak gawe adat wae sisan. Itu jadi dibuat adat gitu ya. Ya sudah, maka diperbolehkan untuk lanjut. Selama berpuasanya dari sebelum tanggal 16-nya. Kan hitungan 15-nya kan dari tanggal 16 sampai 30. Tanggal 15 Sya'bannya ini kan belum masuk hitungan. Masih masuk di setengah pertama. Tiba-tiba kita buat adat itu. Jadi ibaratnya pas hari Senin, wis lah, yo karo gawe adat lah, mumpung dina Senin. Nah, akhirnya dibuat adat, maka silahkan diperbolehkan untuk dilanjutkan. Gitu. Ini bagi yang ingin membuat adat baru. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini rangkuman dari pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama ada yang namanya puasa wajib, itu ada 6. Kemudian ada yang sunnah, ya. Sunnah ini terbagi menjadi 3, yang dia terulang di setiap tahun, terulang di setiap bulan, dan terulang setiap minggu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya puasa yang hukumnya makruh. Itu seperti puasa hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Alasannya kenapa? Karena hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin, ya, hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, ya, hari Ahad hari rayanya, hari Minggu orang
Nasrani. Kemudian yang keempat itu berkenaan dengan haram. Kapan puasa itu haram terbagi menjadi dua. Ada yang haram tapi puasanya tetap sah, ada yang haram tapi puasanya tidak sah. Puasanya yang haram tapi tetap sah itu seperti apa? Puasanya seorang istri yang tanpa izin suaminya. Ini tetap apa? Dia tetap sah walaupun haram. Ibaratnya apa? Puasanya keterima tapi dapat dosa lah gitu, Pak. Ya, sama seperti gini, Pak. Jenengan wudhu ya menggunakan air gosopan. Nggih, jadi misalkan ada orang letakkan air depan rumah gitu, nggih. Kemudian jenengan wudhu ngagem napa air tersebut. Jadi wudhu menggunakan air yang gosop. Ya, hukumnya apa? Haram, tapi wudhunya sah, tetap sah. Gitu. Bisa dibahas Bapak Ibu, nggih? Itu atau apa air mencuri gitu. Kalau ini ya airnya haram, mencurinya haram, tapi wudhunya tetap sah. Sama dengan puasa tadi. Jadi puasanya tetap sah, tapi dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia tidak izin suaminya. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana Islam itu memuliakan seorang laki-laki. Ya, bahkan istri saja kalau mau puasa izin dhisik karo suami. Karena saking apa? Bisa jadi suami memiliki hajat gitu ya. Kadang-kadang bapak itu misalkan pengen makan ditemani sama ibu gitu ya. Nek ibunya nggak nemenin makan, nggak mau makan. Ada gitu Pak Bu nggih? Ya ada mesti ya. Bu aja poso Bu, aku pengen ditemenin makan. Nanti nek ibu malah ndak ikut makan, ndak pengen makan. Ya begitu. Kemudian yang kedua yaitu haram dan juga puasanya tidak sah gitu ya. Ada 5 seperti puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyrik, kemudian setengah kedua dari bulan Sya'ban dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 30 gitu ya. Kemudian di tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Tapi diperbolehkan kalau seandainya untuk membayar utang gitu ya, diperbolehkan kalau seandainya memiliki adat sebelumnya. Atau yang ketiga ya, membuat adat sebelum bertemu dengan setengah kedua dari bulan Sya'ban. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai tutup. Mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu? Ada? Monggo Pak. Nggih. Id. Nggih. Masuknya ke 9 harinya gitu. Ya, 9 harinya. Yang tanggal 10-nya enggak haram karena itu udah haram, tidak boleh 9 hari itu ya, dihitungnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ditutup dengan puasa Arafah gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Cukup? Nggih. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.